Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Empat bulan upaya pembebasan pilot Susi Air belum membuahkan hasil, polisi kirim tokoh agama untuk bernegosiasi dengan KKB. Ratusan jemaah calon haji berangkat ke Makassar. Satu bulan jelang Idul Adha, sapi mulai mahal. Pemerintah Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap berkomitmen mendorong pelestarian kawasan keragaman hayati. Berdasarkan data dari hasil penelitian pemerintah, akademisi maupun LSM, tercatat ada 3.838.115 hektar hutan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Kawasan tersebut berada di wilayah Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Tambrau. Pemerintah akan mengupayakan hutan yang belum masuk wilayah konservasi menjadi hutan konservasi, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga. Jadi tipe ekosistemnya aja, jenis ekosistemnya sangat-sangat beragam di Papua Barat. Data tipe ekosistem ditambahkan dengan data-data keanekaragaman hayati yang tadi, yang dari beberapa sumber, pemerintah dan juga institusi yang berwenang kayak BirdLife, IUCN dan lainnya, itu menghasilkan data-data seperti yang kita sampaikan tadi. Ada lebih dari 400 jenis burung, ada lebih dari 40 jenis amfibi dan reptil dan lain sebagainya. Jadi ini dengan data yang memang berdasarkan sains, data yang diakui dari Indonesia dan dunia, kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mari kita bersama, ini terbukti daerah kita kaya, bagaimana kita berkolaborasi dan bagaimana pemerintah melindungi daerah-daerah ini. Banyak dari daerah ini, tadi data sudah membuktikan, di luar kawasan konservasi. Artinya, daerah-daerah yang tadi kaya akan keanekaragaman hayati belum dilindungi. Peneliti di Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Anton Sineri menambahkan, program konservasi ini harus melibatkan masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya untuk pengembangan wisata. Kan untuk bagaimana pemanfaatan dan pengendalian biodiversity dalam menunjang ekonomi masyarakat, misalnya melalui pariwisata, ataupun juga ada satwa-satwa tertentu di luar daripada kebijakan perlindungan secara nasional maupun internasional, baik itu CITES maupun IUCN, yang bisa diarahkan untuk pengembangan yang besar ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita tidak sekedar berpikir tentang hari ini, tapi kita berpikir tentang hari esok, hari yang akan datang. Bagi generasi hari ini, generasi yang esok, dan generasi yang akan datang. Sehingga kita harus menyiapkan data-data pendukung. Kita harus tahu pasti dulu, kita punya keanekaragaman hayati yang ada di Papua Barat Daya itu berapa banyak. Bahkan generasi hari ini mungkin ada yang tidak tahu mereka punya keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, sehingga ada yang perlu dilindungi, ada yang perlu dikelola. Misalnya cendrawasih, nah, besok kan akan punah. Nah, bagaimana mencegahnya? Kita buat dilarang untuk menggunakan mahkota cendrawasih ke depan gitu. Keanekaragaman hayati di tanah Papua harus diselamatkan untuk generasi yang akan datang. Bila tidak, kawasan konservasi ini akan terkikis akibat ulah manusia yang memanfaatkan hutan untuk kepentingan pribadi dan ekonomi semata. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kopi Papua untuk Indonesia dan dunia. Itulah tema yang diusung dalam pameran kopi yang digagas para generasi milenial yang tergabung dalam Papua Youth Creative Hub atau PYCH. Festival kopi dibuka pelaksana harian Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumah Sukun di halaman gedung Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua. Pameran ini melibatkan 38 UMKM dari berbagai usaha di bumi Cendrawasih.
PLH Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumah Sukun mengatakan kopi merupakan komoditi unggulan di tanah Papua sehingga harus diperkenalkan ke masyarakat. Menurut Ridwan, pameran ini bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha UMKM generasi milenial untuk memperkenalkan cita rasa kopi Papua. Ini adalah awal yang baik untuk anak-anak Papua menunjukkan jati dirinya bahwa mereka juga bisa melakukan event yang besar, terutama komoditi unggulan kita di tanah Papua yang beraneka ragam, dan ini harus diketahui oleh publik. Bagaimana cara mengetahuinya adalah dengan pameran seperti ini. Siapapun yang datang bisa mengetahui, bisa merasa. Kalau kita hanya browsing saja, kita tidak tahu rasanya seperti apa. Kalau kita coba tes, maka kita tahu bahwa ternyata kopi Papua di tanah Papua itu luar biasa, memang spesial, spesifik, dan bisa dijual ke dunia luar macam. Menurut Ketua Panitia Festival, Lita Numberi, pameran kopi itu merupakan yang terbesar karena memfasilitasi rantai kopi dari petani kopi, produsen, dan distributor mesin kopi, barista, hingga ke para penikmat kopi Papua. Event ini bertujuan untuk mempromosikan atau menampilkan kopi Papua dari hulu sampai hingga ke hilir, di mana petani sampai roaster ataupun cafe shop. Itu tujuan kami melakukan event ini. Kopi Papua bukan hanya terjual di Indonesia, tapi juga sampai ke dunia. Dan kami juga membuat event manual brew kompetisi dan latihan kompetisi, biar para barista-barista yang ada di Papua bisa mengikuti kompetisi tingkat nasional, dan di mana judges yang datang juga judges atau juri nasional, skala nasional, yang mana dari ABCD School of Coffee gitu. Diharapkan dari event ini kami terus mengembangkan ekonomi kreatif juga di sini, di mana ada pelaku-pelaku usaha kopi Papua bisa terjual, dan di sini juga terjadi ada gathering, pertemuan antara petani dengan pelaku usaha kopi. Ia berharap Papua Coffee Expo ini bisa menjadi fondasi awal pengembangan ekosistem usaha kopi Papua yang berkualitas dan berdaya saing. Pameran kopi Papua berlangsung sejak Kamis kemarin hingga 28 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi Papua berjanji akan mendukung pelaku UMKM kopi bagi anak muda dengan membawa pelaku usaha kopi dan UMKM ke Milan Expo di Italia pada September 2023 mendatang. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saat ini menikmati film bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Di era digital, beragam media diciptakan untuk mempermudah orang menikmati hiburan, baik musik maupun film. Namun, selaras dengan kemajuan teknologi, dampak buruk juga muncul. Semisal, tontonan yang dihadirkan melalui media sosial dan telepon genggam. Sebagian besar tidak melewati proses sensor atau penyaringan yang ketat, sehingga siapapun bisa menyaksikannya. Ervan Ismail, Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Nasional, mengatakan masyarakat harus cerdas memilih dan memilah tontonan film yang berbobot dan bagus, dan ini menjadi tugas Lembaga Sensor Film untuk membimbing masyarakat. Menyampaikan pesan-pesan baik kepada terutama generasi muda di seluruh Indonesia, di provinsi atau wilayah yang selama ini kita merasa belum banyak kita berikan pemahaman tentang bagaimana dampak dari sebuah tontonan itu positif dan negatifnya. Sekali lagi kami berharap, karena begitu banyak potensi-potensi di daerah, terutama di wilayah timur ya, ini bisa dikembangkan sebagai bagian dari konten-konten yang akan diangkat dalam perfilman nasional yang bisa berpotensi membawa kesejahteraan juga, sebagaimana halnya kegiatan pariwisata yang kemudian anak-anak muda kita yang membuat film-film lokal ya, temanya budaya lokal yang bisa menasional bahkan bisa mendunia. Ini yang membuat kami merasa penting, di samping memberikan katakanlah pesan-pesan bahwa menonton film itu harus bisa dipilih sesuai usia yang pas untuk ditonton. Lembaga Sensor Film Nasional Kamis kemarin menggelar sosialisasi budaya sensor film mandiri
di Merauke yang diikuti pelajar, mahasiswa, guru, tokoh agama, dan adat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.